Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi mengenai kisi-kisi ujian akhir semester atau penilaian akhir semester mata pelajaran IPA kelas 9. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Urutan tahap mitosis yang benar adalah mitosis itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu adalah profase, yaitu gambar nomor 2. Kemudian setelah profase ada metafase, yaitu gambar nomor 3. Kemudian anafase, gambar nomor 4. Dan yang terakhir telofase. Jadi urutan yang benar adalah 2, 3, 4, dan 1. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita di samping. Bagian yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Ini terjadi di tuba falopi, yaitu bagian nomor 4 ini. Kita bahas yang lainnya ya. Untuk nomor 5 ini adalah rahim sebagai tempat untuk perkembangan embrio. Nomor 1 dan 3 ini adalah ovarium sebagai tempat penghasil sel telur. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan tabel mengenai organ reproduksi di samping. Pasangan nama organ beserta fungsinya yang benar adalah 1 dengan B, testis sebagai penghasil sel sperma. Nah, ini sudah tepat. Kita periksa yang lain. 2 dengan C, epididymis sebagai saluran sperma. Ini salah, harusnya 2 dengan D, tempat pematang sperma itu epididymis. Nomor 3 yang C, 3 dengan D, vesicula seminalis dengan D. Ini salah, harusnya 3A. Kemudian 4A, uretra, harusnya yang betul adalah 4 dengan C. Baik, nomor 4. Peristiwa luruhnya dinding rahim yang disertai dengan pendarahan darah menstruasi. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma. Fertilisasi tadi sudah dijelaskan, peleburan sel sperma dengan sel telur. Ovulasi adalah peristiwa lepasnya ovum atau sel telur dari ovarium. Nomor 5, berikut ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri kecuali jelas ini adalah AIDS. AIDS itu disebabkan oleh virus. Nomor 6, berikut ini tanaman yang berkembang biak dengan stolon. Stolon itu adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Ini terjadi pada tanaman stroberi atau begagan bisa ya. Kalau tebu ini dengan tunas, kentang dengan umbi batang, bawang putih dengan umbi lapis. Nomor 7, tumbuhan berikut ini yang berkembang biak dengan cara distek, yaitu jelas di sini adalah singkong dan bunga mawar. Selain singkong dan bunga mawar, tanaman yang berkembang biak dengan cara distek misalnya pada tebu. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar berikut ini. Yang merupakan organ kelamin jantan pada bunga ditunjukkan oleh gambar nomor. Kelamin jantan ini adalah benang sari, yaitu di nomor 1. Nah, ini adalah benang sari. Kemudian nomor 6 ini adalah putik. Nomor 8 ini mahkota. Nomor 9 ini adalah kelopak. Jadi jawabannya nomor 1 ya. Kemudian kita lanjut nomor 9. Berikut ini ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga atau entomogami, kecuali yang ini ya, bau bunga tidak menyengat. Justru bunga yang dibantu penyerbukannya oleh serangga itu menyengat, baunya menyengat. Nomor 10, gambar berikut ini yang menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang benar adalah yang pertama-tama 2, kemudian 1, 4, dan 3. Jadi jawabannya yang B. Nomor 11, ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi kupu-kupu.
kupu-kupu ya, jadi mengalami metamorfosis, perubahan bentuk tubuhnya. Dan kupu-kupu ini metamorfosisnya ini tergolong metamorfosis sempurna, dari telur, larva, pupa, dan imago tahap-tahapnya. Nomor 12, hewan yang memiliki daya regenerasi tinggi karena berkembangbiakannya dengan cara fermentasi adalah yaitu ini jelas yaitu cacing planaria. Kalau hidra, ubur-ubur itu dengan tunas. Kemudian kucing dengan beranak. 13, berikut ini adalah jenis hewan yang fertilisasinya terjadi di luar atau eksternal adalah, ini juga jelas, yaitu ikan dan katak. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari ayah dan ibu. Kemudian nomor 15, jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah, berarti nomor 15 ini yang ditanyakan adalah jumlah kromosom pada sel kelaminnya, yaitu setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Setengah dari 24 yaitu 12. Lanjut, nomor 16. Jika mawar merah disilangkan dengan mawar putih menghasilkan merah muda, maka keturunan tersebut bersifat intermediate, yaitu sifat yang sama-sama kuat. Ya, kita lanjut nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan alasan Mendel memilih kacang RCIS sebagai bahan percobaan genetika adalah jawaban yang tepat karena berumur panjang. Harusnya berumur pendek kalau ingin dijadikan sebagai bahan percobaan genetika. Supaya lekas diketahui keturunan berikutnya, maka harus berumur pendek. Kalau berumur panjang itu memerlukan waktu yang lama. 18. Tanaman kapri berbunga merah disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih. Ternyata keturunan pertama itu 100% berupa kapri berwarna berbunga merah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat merah ini dominan terhadap putih. Atau di sini ya jawaban yang tepat yang ini yang D ya, sifat merah dominan terhadap putih atau sifat putih resesif terhadap merah. Nomor 19. Gamet dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil adalah, ini udah sering ya jawabannya, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. 20. Jeruk berbuah manis M besar disilangkan dengan jeruk berbuah asam M kecil. F1 keturunan pertama yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis heterozigot, yaitu M besar M kecil. Jika sesama F1 disilangkan dengan sesamanya, maka hasil keturunan F2 adalah sebagai berikut. Ini tabelnya. Nah, jika F2-nya ini adalah 120 keturunan, semuanya ini totalnya 120 keturunan, maka jumlah keturunan yang berbuah manis heterozigot adalah, untuk menyelesaikan soal nomor 20 kita harus tahu dulu perbandingan genotipnya. Perbandingan genotip M besar, kemudian M kecil, M besar M kecil, dan M kecil. Nah, M besar ini ada 1, kemudian M besar M kecil ini ada 2, dan M kecil ini ada 1. Atau dengan persentase ini sebanyak 25% untuk M besar, kemudian M besar M kecil ini sebanyak 50%, dan M kecil ini karena 1 jadi 25%. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini, heterozigot ini sebanyak 50%. 50% dari 120 ini adalah 60.
Jadi jawabannya yang B. Kalau yang ditanyakan yang M besar berarti 30. Begitu juga untuk M kecil ini juga sama 30. Selanjutnya nomor 21. Seorang yang berada di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan penangkal petir. Tiba-tiba petir menyambar. Hal ini yang paling memungkinkan terjadi pada orang tersebut adalah orang tersebut kemungkinan tidak akan tersambar petir karena ada penangkal petir sehingga petir dinetralkan oleh tanah. Nomor 22. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah yang bukan kita cari. Nah, ini kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Itu bukan gejala listrik statis. 23. Plastik mika yang digosok kain wol akan bermuatan negatif karena mendapat elektron dari kain. 24. Sebuah elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Gambar yang sesuai adalah, ini jika ini bendanya negatif, maka di kepala elektroskop ini muatan positifnya itu akan berkumpul di kepala sebagai interaksi positif dengan negatif. Sementara yang negatifnya itu akan menuju ke kaki-kaki elektroskop, sehingga karena kaki-kaki elektroskopnya ini bermuatan sejenis yaitu negatif dengan negatif, maka akan membuka. Jadi skema yang betul adalah yang ini, yang A. Selanjutnya nomor 25. Berikut ini yang bukan hewan yang bisa menghasilkan listrik kecuali. Nah, untuk nomor 25 ini soalnya tidak menggunakan kecuali ya. Jadi jawabannya ini adalah yang ikan paus, ikan belalai gajah, hiu kepala martil, dan ejit. Nah, ini adalah hewan-hewan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik sebagai pertahanan diri terhadap serangan predator atau untuk mencari mangsa gitu. Nah, itu adalah hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Lanjut nomor 26, muatan listrik sebesar 600 kolom. Berarti di sini I-nya 600 kolom, kemudian mengalir selama 1 menit. Waktunya selama 1 menit. Kita harus menjadikan ke dalam detik, yaitu sebesar 60 detik atau sekon. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir. Kita gunakan rumus I sama dengan I dibagi T. Nah, satuannya sudah setara. Kita bagi 600 dibagi 60, itu diperoleh sebanyak, kita coret di sini. Nah, ini adalah 10 ampere. Selanjutnya nomor 27. Mekanisme gerak sadar yang tepat pada manusia adalah untuk membedakan gerak sadar dengan gerak tidak sadar itu adanya penerimanya. Kalau gerak sadar itu diterima di otak, sementara gerak tidak sadar itu diterima di sumsum tulang belakang. Untuk urut-urutannya adalah dari reseptor, kemudian saraf sensori, otak, saraf motorik, dan efektor. Yang C. 28. Benda-benda berikut yang bersifat isolator. Isolator itu artinya tidak bisa menghantarkan listrik, yaitu kaca, gabus, dan plastik. 29. Jika baterai membutuhkan energi sebesar 90 Joule, kemudian muatan listriknya sebesar 30 kolom, berapakah beda potensialnya? V-nya berapa? Kita gunakan persamaan V sama dengan W per Q. Ini ya. Kita tinggal masukkan harga-harganya, yaitu W-nya sebesar 90, Q-nya 30. 90 dibagi 30 sama dengan 3 volt.
Lanjut nomor 30, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang kurang tepat adalah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini betul. Salah satu sumber energi listrik arus searah adalah aki. Ini juga betul. Konduktor merupakan bagian yang dapat menghantarkan arus listrik. Ini juga betul. Besi termasuk bahan isolator. Nah, ini yang salah. Harusnya besi adalah bahan konduktor alias yang dapat menghantarkan arus listrik. Nomor 31, kegiatan berikut yang bukan merupakan contoh penggunaan energi alternatif adalah yang bukan yaitu menggunakan kereta api dengan mesin diesel. Diesel ini bukan energi alternatif. 32, sebuah kipas angin mempunyai diesel sebagai berikut. Mempunyai spesifikasi 80 watt dan 220 volt. Pernyataan yang kurang tepat. A. Kipas angin mempunyai daya sebesar 80 watt. Itu betul. Kipas angin tidak bekerja secara optimal apabila dipasang di bawah tegangan 220 volt. Ini juga betul. Kipas angin mempunyai hambatan 100 ohm. Nah, ini kita menggunakan persamaan daya itu rumusnya V kuadrat per R. Maka R sendiri bisa dicari dengan menggunakan persamaan V kuadrat dibagi P. Nah, di sini V kuadratnya itu adalah 220 volt, kemudian dibagi P-nya 80. Nah, kita tinggal menghitungnya berapakah 220 dikuadratkan, ini hasilnya 48.400, kemudian dibagi dengan 80. Ternyata ini hasilnya 605. Jadi salah kalau di sini pernyataannya 100 ohm. Yang D, kipas angin menyerap energi sebesar 80 Joule setiap detik ketika dipasang pada tegangan 220 volt. Ini betul. Lanjut nomor 33, berikut ini yang merupakan sumber energi alternatif adalah, jawaban yang tepat adalah yang D, karena minyak bumi ini termasuk bukan sumber energi alternatif. 34, 3 buah hambatan disusun secara paralel. Hambatan penggantinya adalah, untuk mencari penghambatan pengganti rangkaian paralel mudah sekali. Kita menggunakan persamaan ini, 1/2 ditambah 1/3, kemudian ditambah 1/6. Di sini kita samakan penyebutnya, kita penyebutnya 6 saja. 6 dibagi 2 itu 3, 3 kali 1 3, kemudian 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 1 2, kemudian 6 dibagi 6 itu 1, 1 kali 1 1. Nah, di sini ditambahkan saja, 3 tambah 2 tambah 1 itu 6, 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Jadi hambatan penggantinya adalah 1 ohm. Lanjut nomor 35, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita menggunakan hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. Karena di sini rangkaiannya disusun secara seri, maka kita cari dulu hambatan pengganti rangkaian seri. Untuk rangkaian seri kita tinggal menambahkan saja. Di sini kita tambahkan 2 ditambah 3, kemudian ditambah 4, sama dengan hasilnya 9 ya. Kita masukkan harganya, voltnya, tegangannya adalah 9 volt, hambatan penggantinya juga 9, maka hasilnya 1. Oke, lanjut nomor 36. Perhatikan gambar berikut ini. Besar kuat arus I3 di sini berapakah I3? Di sini berlaku hukum
persamaan Kirchhoff. Arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk di sini adalah I1 sebesar 3 ya. I3 ini I1 itu harus sama dengan yang keluar itu I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, I1 nya itu adalah 3, kemudian I2 nya itu ada 1, I3 nya yang ditanyakan, dan I4 nya itu 0,5 ditambah 1 itu 1,5. Nah, maka I3 nya itu adalah 3 dikurangi 1,5 yaitu sebesar 1,5 ampere. Selanjutnya nomor 37. Sebuah rumah memiliki satu buah TV dengan daya 80 watt digunakan selama 10 jam. Sebuah penghangat nasi dengan daya 40 watt digunakan selama 8 jam. Dan sebuah mesin cuci dengan daya 200 watt digunakan selama 2 jam tiap harinya. Jika harga energi listrik per kWh-nya itu adalah 1.500, berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan? Kita cari dulu energinya ya pada setiap alat ini. Di sini alatnya hanya masing-masing jumlahnya 1, kita tinggal tentukan dulu. Untuk TV dulu ya. TV berarti energinya 80 kali dipakai 10. 80 kali 10 itu sama dengan 800 watt house. Kemudian yang kedua alatnya adalah penanak nasi. Satu dayanya 40, kemudian dipakai selama 8 jam. 40 dikali 8 jam itu adalah 320 watt house. 320 ya. Kemudian yang terakhir adalah mesin cuci dengan daya 200 dipakai selama 2 jam. 200 kali 2 jadi 400. Kemudian kita jumlahkan, ini 0, 2, 4 tambah 3, 7 tambah 8, 15. 1.520 watt house. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam kWh dengan membagi 1000, yaitu hasilnya 1,52 kWh ya. Kita akan menghitung selama 1 bulan harganya, maka biayanya kita tinggal mengalihkan. Harga per kWh nya itu adalah 1.500. Kemudian karena ini 1 bulan 30 hari, kita kalikan 30, langsung kita kalikan dengan biaya ini kWh nya. kWh nya itu energinya selama 1 bulan itu yang terpakai adalah 1,52 kWh. Nah, kita hitung, silakan dihitung 1.500 kali 30 kali 1,52. Hasilnya adalah yang ini, Rp68.400. Nah, demikian pembahasan mengenai kisi-kisi kelas 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.